Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita berjumpa kembali di video pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, seperti biasa Bapak ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa yang pertama, kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalian yang bisa mengakses video ini dapat mempelajari apa yang nanti Bapak sampaikan. Kenapa demikian? Karena banyak di antara teman-teman kalian itu yang mungkin tidak dapat mengakses, ya, tidak ada media untuk mengakses, bahkan mungkin tidak punya kuota dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang pertama tentu kalian harus bersyukur. Yang kedua, seperti biasa, pembelajaran di SMA Al-Qanaah, ya, di dalam pembiasaannya di pagi hari itu, sebelum memulai pembelajaran kalian sangat dibiasakan, selalu dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Kemudian kalian membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan itu sudah kalian laksanakan, dan sekarang tinggal menyimak apa yang akan Bapak sampaikan mengenai materi yang kita akan bahas, ya. Baik, kita lihat pada gambar di sini bahwa judul materi yang akan kita bahas hari ini adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat atau pemerintah pusat dan daerah. Di materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa di dalam lembaga-lembaga negara itu, ya, Bapak menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintahan pusat, tugas pokok dan fungsinya sudah Bapak jelaskan. Baik lembaga-lembaga negara yang ada di pusat itu juga sudah Bapak jelaskan. Dan sekarang yang ingin Bapak jelaskan adalah hubungan strukturalnya dan fungsional antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan di daerah. Itu seperti apa, nanti kita akan ulas, ya. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti ada kaitannya hubungan antara pusat dengan daerah di dalam pemerintahan di Indonesia itu, ya. Jadi ada yang namanya desentralisasi dan otonomi daerah. Makanya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini nanti kita akan dibahas bagaimana konteksnya seperti apa. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang desentralisasi dan otonomi daerah, tentunya kita harus paham terlebih dahulu apa itu desentralisasi dan apa itu otonomi daerah. Mari kita simak bersama. Di sini dijelaskan secara etimologis tentang istilah desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda, ya, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Jadi desentralisasi itu adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Nah, sebagaimana yang Bapak tampilkan gambar di bawah ini, ada sentralisasi dan ada juga desentralisasi. Lihat sebelah ini desentralisasi dan yang ini desentralisasi. Nah, kalau kaitannya dengan pemerintahan yang tersentral itu atau sentralisasi itu seperti ini. Jadi semua urusan terpusat, ya. Ini pernah dipraktikkan oleh bangsa Indonesia, oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa-masa sebelum reformasi, ya. Nah, ini pemerintahan itu terpusat. Jadi pusat mengurus segala hal tentang di dalam proses pemerintahan. Dan kalau desentralisasi itu, nah, seperti ini. Jadi tidak semua terpusat kepada sentral, maka tadi dalam istilah yaitu ada kata D, ya, yang berarti lepas. Jadi ada beberapa yang
urusan-urusan dari yang tadinya dipegang oleh pusat itu diserahkan kepada unit-unit atau daerah-daerah yang memang mereka bisa mengurus urusannya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi desentralisasi itu adalah lawan kata dari sentralisasi. Kalau sentralisasi itu terpusat, nah kalau desentralisasi ada kata D-nya, yaitu artinya lepas, jadi artinya terlepas dari pusat. Jadi begitu ya. Ini secara etimologis, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita lanjutkan. Ini pemandangan yang luar biasa ya. Baik, desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintahan pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah di daerah. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwa desentralisasi itu adalah melepaskan atau menyerahkan sebagian, ya tidak semuanya, sebagian wewenang yang tadinya merupakan urusan pusat dan sekarang diserahkan kepada pemerintahan daerah, sehingga pusat tidak terlalu banyak mengurusi hal-hal yang sekiranya bisa diselesaikan di daerah, tidak perlu diurus oleh pusat. Nah, nanti kita bahas tentang kelebihan desentralisasi itu, tapi kita di sini dulu aja. Nah, tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi bila mana daerah bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya, maka tidak perlu ribet kita harus melaporkan dulu ke pusat, padahal hal itu sangat mendesak, misalkan harus diselesaikan di daerah. Maka dengan begini akan terjadi efisiensi efektif di dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, ya, nggak ribet harus segala sesuatunya lapor ke pusat. Tapi memang dalam hal-hal tertentu ada yang memang oleh pusat tetap diurus, bukan berarti dilepaskan, karena ini kita tadi dibahasnya dalam bingkai negara kesatuan. Ingat, negara kesatuan. Jadi ketika diberikan dilepaskan itu bukan berarti dilepaskan semua, enggak, tapi dilepaskan hal kewenangannya itu hanya sebagian saja yang sekiranya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Baik. Nah, oleh karena itu mari kita bahas tentang kelebihan desentralisasi dalam pemerintahan. Apa saja kelebihannya? Tadi sudah saya singgung, tadi sudah Bapak singgung di awal tentang kelebihan desentralisasi dalam pemerintahan. Sebetulnya kelebihannya banyak, cuman yang ingin Bapak sampaikan 3 saja dulu. Yang pertama adalah mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Nah, tadi di awal sudah Bapak bahas. Dengan adanya desentralisasi, maka tumpukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh pusat dan diputuskan oleh pusat itu menjadi berkurang, sehingga pekerjaan bisa lebih cepat untuk bisa diselesaikan. Karena ada hal-hal yang memang urusan di daerah itu daerah juga bisa menyelesaikan. Nah, hal-hal semacam itu tidak perlu lagi ke pusat, tetapi cukup diselesaikan di daerah. Pemerintah daerah bisa segera mengambil keputusan, mengambil kebijakan, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya. Seperti itu. Kemudian memperingan manajemen pemerintahan pusat. Jelas ini akan terjadi efisiensi di dalam manajemen pemerintahan, terutama pemerintahan pusat, karena tadi kembali lagi bahwa dengan proses desentralisasi itu pemerintah pusat tidak lagi dibebankan dengan hal-hal yang sifatnya kurang urgent gitu, bisa diselesaikan oleh daerah. Jadi tidak harus menunggu instruksi dari pusat, tapi nanti daerah bisa menyelesaikan, sehingga terjadi ketika ada masalah di daerah itu bisa segera untuk diselesaikan, termasuk di dalam mengelola daerah itu sendiri, ya. Baik, dan selanjutnya ketika ada masalah mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Nah, barusan sudah Bapak singgung, ya. Jadi hal-hal yang kecil bisa diselesaikan oleh daerah, maka nggak perlu nunggu dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah jika bisa langsung segera menyelesaikan, selesaikanlah, ya, tidak perlu nunggu dari pusat. Bayangkan jika tidak terjadi desentralisasi, misalkan hal-hal yang sebetulnya kecil saja bisa diselesaikan oleh pusat,
tapi karena sistem pemerintahannya terpusat atau dengan sistem sentralisasi gitu, terpusat di pemerintahan pusat, maka jika daerah itu misalkan berada di ujung terjauh lah, daerahnya yang paling jauh, contoh misalkan Papua gitu ya. Ketika di Papua ada masalah yang sebetulnya oleh pemerintahan daerah bisa segera diselesaikan, tapi karena prosedurnya atau pemerintahannya terpusat, maka harus melaporkan dulu, harus mendapatkan dulu instruksi dari pusat. Itu lama sekali. Untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh itu kan luar biasa, perlu transportasi dan seterusnya, biayanya mahal. Selain mahal juga nggak efektif. Oleh karena itu, inilah beberapa kelebihan dari desentralisasi dalam pemerintahan ya. Semoga dapat dipahami. Baik, kita langsung. Nah, sekarang kita bahas tentang otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Menurut undang-undang ini, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, otonomi daerah itu adalah diberikannya hak, wewenang, kemudian kewajiban daerah otonom ya, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi daerah diberikan otonomi ya, diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Tentu ini tidak semua diurus oleh daerah ya. Ini nanti diatur lagi oleh undang-undang apa saja di sini yang menjadi hak, kewajiban, dan wewenang daerah di dalam mengelola pemerintahannya, dan juga ada kewenangan pemerintahan pusat tetap ya, karena daerah-daerah yang menjadi daerah otonom itu kalau di Indonesia masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi masih ada kewenangan pusat di daerah, tetap masih ada, dan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan ya. Jadi tidak semua urusan diserahkan kepada daerah. Masih ada peran pemerintahan pusat di dalam daerah-daerah yang diberikan otonomi. Seperti itu. Lalu kemudian pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kita tahu setelah reformasi ya, Indonesia memberikan otonomi daerah kepada daerah-daerah yang diberikan otonomi, dan ada beberapa daerah yang ketika pemerintah daerahnya memang bagus, itu terjadi kesejahteraan terhadap rakyat. Tapi memang ada juga daerah yang ketika pemerintahan daerahnya itu di dalam mengelola daerahnya nggak bagus gitu ya, ya ada juga yang masih tetap tertinggal bahkan malah menjadi penyimpangan di daerah di dalam praktek korupsi, karena mereka lebih leluasa di dalam mengelola daerahnya. Itu juga banyak. Nanti contoh-contoh kasus seperti itu kita akan bahas di materi selanjutnya ya, biar kita paham dulu deh ini sebelum kita membahas sebuah kasus atau penyimpangan yang terjadi atau mungkin nanti kelemahan. Tapi untuk yang pertama kita pahami dulu apa itu nanti otonomi daerah dan desentralisasi, kaitannya dengan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing. Nah, jadi daerah itu dengan diberikan otonomi daerah itu, mereka bisa mengembangkan daerahnya masing-masing itu sesuai dengan kekhasannya daerah masing-masing. Apalagi Indonesia ini negara yang sangat plural ya. Banyak perbedaan antara setiap daerah di Indonesia itu. Kita tahu Indonesia itu multicultural ya, budayanya banyak, rasnya juga banyak, kemudian sukunya juga banyak. Oleh karena itu di dalam membangun daerahnya itu tidak perlu diseragamkan ya. Bisa pemerintah daerah itu
membangun sesuai dengan kekhasan daerahnya masing-masing, tapi tetap dengan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Khasnya nilai-nilai lokalnya tetap tumbuh menjadi khas yang ada di daerahnya masing-masing, diaplikasikan dalam pembangunan daerahnya, jadi menjadi ciri khas daerah tersebut. Tetapi bukan berarti dia tidak tidak mengindahkan kepentingan persatuan dan kesatuan, enggak. Itu menjadi ciri khas saja untuk di daerah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip otonomi daerah di Indonesia. Prinsip otonomi daerah di Indonesia itu yang pertama harus mempunyai prinsip pemberdayaan. Tentunya pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah ya. Kemudian keserasian. Keserasian ini sangat penting juga. Tentu tidak bisa memaksakan keinginan pusat untuk membangun di daerah misalkan tanpa melihat keserasian daerahnya ya. Ini harus tetap melihat nilai-nilai yang ada di daerah, budaya yang ada di daerah, kekhasan daerah itu sendiri. Dan di dalam otonomi daerah ini menjadi salah satu prinsip ya. Kemudian prinsip real dan tanggung jawab, dan prinsip kesatuan tadi sudah saya singgung ya. Di dalam otonomi daerah di Indonesia itu tetap harus memperhatikan kesatuan, walaupun daerah itu diberikan kewenangan untuk diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing, tapi tetap prinsip kesatuannya itu tidak boleh dilupakan. Dan penyebaran ya. Nah, ini prinsip otonomi daerah di Indonesia ada 5 ya. Lalu kemudian sekarang ini ada tugas ya. Bapak sengaja tidak memberikan videonya terlalu panjang karena kemarin pada saat Bapak memberikan videonya yang panjang, rupanya ya bosan juga ya. Jadi oleh karena itu Bapak memberikan penjelasannya ya singkat-singkat saja lah. Yang penting kalian bisa paham. Nah, kemudian ini tugas mandiri buat kalian untuk memperdalam apa yang telah barusan Bapak sampaikan. Maka ini kalian coba tuliskan kembali pengertian, landasan hukum, kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Nah, ini tadi landasan hukum Bapak sengaja tidak bahas. Itu bisa kalian cari di buku paket ada sebagai bahan untuk kalian mencari tugas ini. Kalian tinggal buka, baca apa saja yang menjadi landasan hukum di dalam desentralisasi ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan desentralisasi itu apa saja gitu ya. Lalu kemudian tadi ada di yang pertama pengertian. Nah, ini sebetulnya barusan sebagian sudah Bapak jelaskan, tapi karena untuk memperdalam materi kalian juga harus tentunya membaca dari sumber yang lain. Dari sumber yang lain ataupun dari buku paket yang telah diberikan oleh sekolah secara gratis ya. Lalu kemudian tugas ini dikerjakannya di kertas LK ya. Tidak dikerjakan di Google Classroom karena biar semua bisa mengerjakan. Kalau di Google Classroom itu kemarin ada banyak siswa, bukan ada sih, banyak siswa yang ternyata tidak bisa mengerjakan tugasnya karena diantara alasannya tidak punya HP, yang ada HP tidak punya kuota, dan banyak alasan-alasan lain. Oleh karena itu maka tugas ini dikerjakan di dalam kertas LK. Sumbernya bisa kalian ambil dari buku paket ya, atau kalian yang diberikan kuota Kemendikbud bisa digunakan juga untuk browsing di Google. Itu bisa diakses melalui kuota tersebut ataupun di YouTube. Di YouTube juga banyak ini materi ini. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian maka ini kembali dituliskan dalam catatan LK kalian ya. Terus kemudian seperti biasa nanti dikumpulkan, dan kalau ada pertanyaan kalian boleh tanya sama Bapak itu via Instagram ya. Instagram Bapak itu ada di
link, nanti Bapak lampirkan di link ya. Boleh kalian DM aja, karena Bapak seringnya aktifnya di Instagram. Kalau ada apa-apa yang ingin kalian sampaikan, boleh kalian DM ke Bapak via Instagram. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan pemerintahan pusat seperti apa di dalam otonomi daerah, lalu kemudian kedudukan pemerintahan daerah juga seperti apa. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.